Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah, naibul imam yang dimuliakan Allah, Rois Kakap, para ikhwan dan akhwat. Wabil khusus ini kami bawa Mahasantri Adi. Ada 4 orang. Waktu kemarin kita di rumah Dong Amran ya. Juga kami bawa juga karena memang jadwal mata kuliah yang saya ampu di Adi itu setiap malam Rabu ya. Ini sudah berapa pekan ini tidak masuk nih. Ya, ada beberapa kali kegiatan bersampu. Jadi ketika bersamaan ya udah mohon izin kepada Rois kami bawa anak Adi ya, Mahasantri Adi. Sekaligus mata kuliahnya ini sebenarnya. Ya kadarullah kami megang tarikh sebenarnya tarikh dakwah ya, dai macam-macam lah yang berhubungan dengan dai. Ya para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kedengaran ya ibu ya, kedengaran tapi tak jelas ya kan. Memang orang pandai sekarang kedengaran cuma tidak jelas deh bang. Ya kalau kurang kedengaran dibilangin biar dikabarkan biar saya memperkeras suara ya. Ya para ikhwan, kita sudah kalau tidak salah sudah masuk ke bulan Rabiul Akhir ya. Ya nah itu ya kalau tidak salah. Kalau tidak salah tanggal 25 Oktober itu tanggal bertepatan dengan 29 Rabiul Awal. Nah, kalau udah 30 hari masih bisa ini masih Rabiul Awal. Tapi kalau 29 hari berarti sekarang sudah masuk ke malam pertama atau hari pertama di bulan Rabiul Akhir. Ya, tapi memang sebagian kaum muslimin masih peringatan Maulid Nabi itu masih berjalan ya. Saya masih dapat undangan di hari Sabtu nanti. Nah, nanti para ikhwan mungkin bisa juga nanti live Facebook ya. Kalau mau hadir nanti juga bisa di di Sulawesi di Gang Sinar Baru kalau tidak salah. Bukan Sinar Baru. Telaga Baru di depan Ultramat itu. Nah, ketinggalkan perihal Maulid ya. Kita bersama-sama menghayati ayat yang dibaca tadi oleh Qori. Mudah-mudahan nanti pada kajian ini kita setidak-tidaknya membicarakan 2 ayat. Sama-sama terdapat dalam Quran surah Al-Ahzab.
sepintas tentang surah Al-Ahzab. Ini nama surah yang diambil dari peristiwa perang Khandaq. Perang Khandaq atau perang Ahzab. Kalau perang Khandaq itu mengingat peristiwa perang ini menggunakan strategi parit. Jadi ketika kita review kembali, kita ingat kembali ketika Rasul bermusyawarah dengan para sahabat, karena sudah jelas nih kaum muslimin di Madinah akan diserang oleh persekutuan orang-orang kafir. Kemudian Rasul bermusyawarah, maka singkat cerita tercetuslah sebuah ide yang untuk kalangan masyarakat Arab itu tidak biasa, melindungi daerah mereka dengan menggali parit. Rasul menyetujui pendapat tersebut dari seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Beliau katakan, kalau di Persia biasa membentengi diri itu dengan parit. Tapi sebenarnya kaum muslimin juga punya pengalaman ya. Pada kalau tidak salah pada masa Khalifah Umar, saya lupa nama perangnya itu. Para sahabat ketika menyerang daerah daerah Persia, kemudian mereka menemukan daerah musuh itu dikelilingi parit. Jadi sudah terbiasa kan, sudah pernah sebelumnya ketika dulu mereka membentengi Madinah dengan parit. Kali ini para sahabat, kali itu kaum muslimin pada masa Khalifah Umar, mereka berhadapan dengan pasukan musuh daerah musuh yang dibentengi dengan parit. Akhirnya bagaimana Pak Iwan? Akhirnya mereka menggali terowongan di parit. Nah, itu kaum muslimin itu hebat. Jadi parit itu digali sehingga mereka membentuk terowongan sampai nembus sampai ke daerah musuh. Jadi kaum muslimin tidak pernah kehilangan akal ya, Masya Allah. Ya, kembali ke cerita tadi. Jadi disebut dengan perang Khandaq karena strateginya strategi parit. Kemudian disebut juga sebagai perang Ahzab dan ini lebih populer. Kenapa disebut sebagai perang Ahzab? Dan kemudian menjadi nama surah. Karena di surah ini banyak sekali diceritakan tentang perihal perang ini, seluk-beluk perang. Menurut ayat yang dibaca tadi gitu ya. Sebenarnya rangkaiannya dari ayat sebelumnya, dari ayat pertama ya, surah Al-Ahzab ini. Itu Allah sebutkan bahwa kaum muslimin digoncang dengan goncangan yang dahsyat. Nah, Pak Ikhwan, kenapa disebut sebagai perang Ahzab? Karena orang-orang kafir itu sebenarnya mereka itu kaget. Dua perang besar sebelumnya. Ini perang ketiga sebenarnya. Tapi perang yang besar ya. Kalau perang kecil ada aja perang-perang kecil itu. Perang apa Pak Ikhwan? Perang sebelum perang Ahzab. Silakan sebutkan saja. Sebelum perang Ahzab. Ini kemarin yang dapat buku mana? Dapat buku apa kemarin? Ini ada di situ. Belum nyampe ke situ bacanya ya. Ya, perang Uhud sama perang Badar. Jadi kaum kafir Quraisy itu mereka kaget benar sebenarnya. Ternyata urusan Muhammad dan para sahabatnya, urusan agama baru ini, urusan yang tidak bisa dianggap main-main. Awalnya mereka itu memandangnya remeh. Jadi orang kafir Quraisy itu memandang urusan Muhammad ini, mereka memandang begitu kan, urusan yang sepele gitu. Sejak di Mekah dulu, mereka memandang ini tidak bakal lama ini. Tidak populer. Tidak trendy. Dari golongan kelas bawah. Orang-orang yang bersahaja. Kelas-kelas budak. Kelas-kelas pembantu. Jadi seperti itu mereka pandang. Padahal mereka, ya orang-orang kafir Quraisy itu orang yang, apa istilahnya, kalau bahasa anak muda itu kan mainstream gitu ya. Sesuai dengan kebanyakan manusia.
Orangnya suka poya-poya, orang suka mabuk-mabukan, orang suka pesta-pesta. Orang masyarakatnya begitu dulu. Kejahiliahan masyarakat maka disebut sebagai jahiliyah itu ya begitu. Mereka itu percaya kepada Allah, yakin mereka kepada Allah. Masyarakat Arab itu walaupun mereka disebut sebagai musyrikin, kan? Musyrikin Quraisy kan sebutannya, atau kafir Quraisy, musyrik juga mereka. Tetapi mereka yakin kepada Allah itu. Buktinya apa? Orang Arab kala itu sangat biasa bersumpah atas nama Allah. Allah. Biasa mereka. Cuman tidak ada mereka menyebut dengan sebutan Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tak mau itu. Tapi kalau wallahi, tallahi itu mereka sangat biasa. Bersumpah atas nama Allah. Mereka sudah biasa. Itu masyarakat Arab. Jadi, Masya Allah. Nah, para hamba Allah sekalian, oleh karena itu lanjut ke perang. Kalau cerita itu nanti tak selesai nanti gitu. Ya, kembali ke perang. Ahzab, mereka itu kaget urusan Muhammad dan sahabatnya ternyata urusan yang besar. Tidak bisa kita kalahkan mereka kecuali kalau kita betul-betul mengumpulkan semua pasukan dan mengajak kaum-kaum yang lain yang sepaham, yang sama bencinya kepada Islam dan Muslimin. Kira-kira gitu. Mereka berperang pertama kan perang Badar itu. Menang apa kalah para ikhwan? Jelas kalah orang kafir Quraisy ya. Perang Uhud kira-kira menang apa kalah? Ya disebut menang juga, tapi sebenarnya mereka kalau yang disebut menang itu kan sebenarnya target tercapai. Targetnya itu kan membunuh Muhammad SAW dan menguasai Madinah, tak tercapai. Jadi kalau mau disebut menang, enggak juga menang pada perang Uhud itu. Cuman memang dari segi banyaknya pasukan atau jumlah korban, ya bisa disebut mereka menang gitu ya. Mereka sempat menguasai keadaan para perang Uhud. Tapi targetnya tak tercapai. Kali ini mereka kerahkan pasukan dan berhasil mereka kumpulkan. Tumben-tumbennya masyarakat bersatu. Masyarakat Arab tuh, orang-orang Arab bersatu tuh tumben-tumbennya. Tumben tahu ke ibu-ibu. Ini banyak orang Sambas nih. Ibu-ibu lah kalau yang dah apa namanya? Iya, iya yang saya enggak paham malah saya enggak paham ya. Dan suah-suahnya. Ini malah Mahasantri Adi ini ngerti nggak dan suah-suahnya? Enggak suah-suahnya, enggak pernah-pernahnya. Nah, ini enggak usah, itu bahasa terlalu dalam tuh Pak Asmadi. Enggak ngendak-ngendakan tuh terlalu dalam tuh. Saya pun tak ngerti itu. Nah, Roy itu tak ngerti. Mas halus gitu. Saking halusnya sampai kita tak ngerti ya. Nah, itu enggak biasanya masyarakat Arab itu berhasil menyatukan manusia gitu. Mereka kan paling suka berperang, paling suka berselisih paham. Antara satu kabilah dengan kabilah yang lain tuh paling suka mereka bertentangan satu sama lain. Tapi kali ini satu kesatuan, sama-sama benci, sama-sama memusuhi agama baru ini, sama-sama tak suka dengan Muhammad SAW gitu ya. Dengan nabi baru ini, menurut mereka nabi baru ya. Ya menurut kita nabi akhir zaman. Yang mengaku nabi menurut mereka gitu kan. Nah, para hamba Allah sekalian, akhirnya mereka kumpulkan masyarakat Badui, orang-orang Arab Badui. Tapi pimpinan tetap orang-orang kafir Quraisy, orang Quraisy. Mereka berada di tingkat tertinggi, kaum superior gitu ya. Yang lainnya menjadi kabilah-kabilah yang mereka pimpin. Mereka berhasil kumpulkan. Para ikhwan, kira-kira siapa yang menghimpunkan orang-orang Arab Badui dan orang kafir Quraisy? Siapa yang bantu? Ternyata yang bantu menghubungkan satu sama lain sehingga terkumpul pasukan yang besar, pasukan Ahzab, makanya disebut sebagai pasukan yang bersekutu gitu kan. Ada yang mengatakan 12.000 orang, ada yang menyebutkan 10.000 pasukan terkumpul untuk menghancur leburkan Madinah. Kira-kira gitu. Mereka kali ini betul-betul berniat untuk memerangi kaum muslimin yang ada di Madinah. Siapa kira-kira
yang menghubungkan satu sama lain. Ya? Madinahnya betul. Kafirnya orang kafir Quraisy Madinah. Di Madinah tidak ada orang Quraisy kecuali para sahabat yang hijrah ke sana. Madinahnya betul. Orang kafirnya bisa lebih diperinci. Abdullah bin Ubay oke, termasuk yang menghimpunkannya sama orang-orang Yahudi ya. Orang Yahudi yang paling gencar. Orang Yahudi yang paling gencar, bahkan mereka memuji-muji agama apa yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga Allah turunkan ayat tuh berhubungan dengan orang-orang Yahudi. Betapa mereka kalau sudah punya kepentingan, semuanya mereka ucapkan. Padahal mereka sangat tahu kalau berhubungan dengan akidah gitu kan. Apa yang dianut, yang diamalkan oleh orang-orang Islam, oleh para sahabat Muhammad SAW dan para sahabat, itu sangat dekat dengan akidah mereka. Tetapi ketika berkaitan dengan kepentingan bahwa mereka itu tak suka dengan orang Islam ini, mereka justru memuji-muji apa yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Agama kalian itu bagus. Bagus. Hari mereka sanjung-sanjung, termakanlah orang-orang kafir Quraisy itu. Jadi sedikit banyak terjadinya perang Ahzab itu hasil dari usaha orang-orang Yahudi, gitu kan, provokasi orang-orang Yahudi untuk melancarkan permusuhan kepada Rasulullah dan para sahabat di Madinah. Itu para kepala sekalian, Masya Allah. Nah, kita lewati itu, kita kembali ke Rasulullah dan para sahabat yang nanti berhubungan dengan ayat yang dibaca oleh Qori tadi, para ikhwan. Jadi ini Masya Allah. Biasanya ayat ini memang dibaca pada momen Maulid. Ini salah satu ayat yang paling populer. Ayat ini atau mungkin juga biasa juga dikaji surah Al-Fil ya, tentang kelahiran Rasul. Tapi setahu saya dari dulu, perasaan saya waktu kecil-kecil ini sering mendengar ayat ini gitu kan. Ayat yang dibaca oleh Ustadz ketika membahas atau menyampaikan tausiah pada momen Maulid Muhammad SAW, para ikhwan. Ya, jadi tapi sebenarnya kalau kita lihat bagaimana pemahaman, bagaimana rentetan ayat dari ayat yang pertama sampai ayat yang dibaca tadi itu Masya Allah. Sebenarnya bagaimana Allah menceritakan kepada kita, mengisahkan kepada kita peristiwa azab itu. Saya katakan tadi dalam ayat yang sebelumnya, kalau tidak salah tadi saya cari nih. Ayat yang ke-11 apa keberapa nih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hunalika batuliyal mu'minun wa zulzilu zilzan syadida. Ayat yang berapa tuh? Ayat yang ke-11 ya? Oke. Allah menyebutkan para ikhwan, disitulah orang-orang mukmin teruji. Allah uji nih orang-orang mukmin. Hati mereka Allah uji. Dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang dahsyat. Allah sebutkan. Hati orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang tidak beriman, udahlah, tidak dihitung itu. Ini hati orang-orang yang beriman. Mereka yang bersama Rasul. Mereka yang telah mengamani Allah dan Rasulnya. Mereka berada di Madinah. Allah uji mereka dengan serangan pasukan Ahzab. Kira-kira Pak Iwan, kalau kita lihat bagaimana perang ini terjadi, ini memang betul-betul ujian dari Allah. Perangnya terjadi nggak sih? Nah, perangnya jadi nggak? Memang Ghazwah Al-Ahzab disebutkan memang itu perang Ahzab memang. Tetapi kira-kira ya jadi, tapi enggak seperti kita bayangkan seperti perang Uhud yang bertemu betul-betul pasukan musuh dan pasukan umat Islam gitu ya. Atau perang-perang yang lain seperti perang Badar yang seperti dua pasukan besar itu bertemu gitu kan. Tidak seperti itu. Perang Ahzab ini yang dahsyat itu goncangannya. Goncangan apa? Goncangan batin. Ini para ikhwan,
Ibu-ibu, memang manusia itu selama punya hati, pasti dia punya rasa takut. Mana dia manusia tak punya rasa takut? Kalau dia tak punya rasa takut sama sekali, jangan-jangan dia dah sangsut otaknya. Iya. Nah, Allah uji itu. Allah hendak melihat bagaimana kekuatan keimanan orang-orang yang menyatakan mereka katakan iman kepada Allah itu. Allah uji itu para ikhwan. Dan ternyata saya katakan lagi, ini perang azab. Ujiannya itu bukan betul-betul perang sebenarnya. Ya perang azab itu kan musuhnya di luar. Musuhnya nggak masuk ke Madinah, nggak nyampe ke Madinah, nggak bisa menyerang karena terhalang oleh parit, dan seterusnya. Ada peperangan hanya perang dari jarak jauh antara seberang sana dan seberang sini. Perang tanding saja itu sebenarnya. Tidak ada. Sampai kemudian mereka melarikan diri, pulang ke Mekah dan kembali ke daerahnya masing-masing gitu ya. Balik kanan lah pokoknya. Sampai begitu. Orang-orang kafir Quraisy dan pasukan bersekutu. Mereka tidak berhasil masuk ke Madinah. Dan artinya perang tidak jadi, apanya yang disebutkan oleh Allah ini? Goncangan hati. Kenapa demikian? Karena membayangkan andai kata pasukan ini masuk ke kampung halaman kita, maka selesai urusan kita. Ini para ikhwan, ini berhubungan juga dengan kita sekarang nih. Coba baca berita itu. Banyak analisis, banyak prediksi gitu kan. Tahun 2023 itu tahun ke-8. Ya kan? Kalau para ikhwan tak baca YouTube sih, mungkin tak nengok YouTube, nggak tahu, syukurlah nggak tahu itu. Tapi kalau nengok YouTube, banyak itu. Apalagi kemarin kalau tidak salah, Presiden Jokowi juga sempat mewanti-wanti. Tahun 2023 itu tahun yang mengkhawatirkan gitu ya. Karena menurut prediksi para ekonom dunia, itu terjadi kekacauan dunia. Ekonomi sangsut. Sekarang memang sudah terjadi, tapi belum nyampe ke kita. Inggris, Italia, apalagi nih. Beberapa negara Eropa itu mereka sudah sampai pada tingkat kesulitan bahan pangan. Kalau orang itu sulit belanja, itu masih belum nampak masih. Tapi kalau orang miskinnya itu sudah sampai ke bahan pokok, itu alamat sangsut. Nanti bisa nyampai ke rusuh itu. Kerusuhan dunia itu biasanya diawali dengan itu. Sulitnya bahan pangan. Sulitnya orang nyari makan. Nanti para ikhwan. Itu sudah diwanti-wanti oleh ekonomi dunia. Indonesia masih belum kena sih. Belum nyampe ke kita. Ya sebabnya macam-macam. Ada yang mengatakan bahwa ada beberapa beberapa tahapan gitu ya. Tahapan pertama kemarin ketika COVID. COVID itu kan membuat dunia lumpuh. Banyak sekali orang yang tak mampu mengatasi, tak mampu berbuat apa-apa. Negara-negara yang miskin itu memang langsung hancur mereka dihantam oleh COVID. Ekonominya langsung down gitu kan. Yang keduanya, perang. Habis COVID, perang. Perang Ukraina melawan Rusia. Jauh memang dari kita. Tapi dampaknya itu Masya Allah. Ini siapa yang beli pupuk tahun lalu dengan tahun sekarang? Mutiara berapa bang? Pak Sumendi tak petani kali. Tak tahu harga pupuk. Berapa Rois? Mutiara. Dulunya berapa? Enggak lah. Tahu saya Mutiara itu satu karung udah hampir berapa? 800 kan masih? Sampai dengan di sini kilo 19.000. Tambah 50. Kalau 20 ke 50 berarti 1 juta ya? Iya. Oh, betul lah memang. Iya. Ini semprot herbisida. Semprot racun. Karena yang katanya sih yang berhubungan dengan bahan bakunya diimpor dari daerah-daerah Eropa Timur sana gitu, alam lah. Banyak. Minyak dunia juga sekarang lagi gonjang-ganjing dan seterusnya para ikhwan, Masya Allah. Nah,
Ini sebenarnya kalau kita kembalikan bagaimana Allah menguji orang-orang yang beriman itu. Musuhnya belum kelihatan sebenarnya. Itunya belum tentu masuk ke kampung halaman kita. Musibahnya itu belum tentu masuk ke rumah kita. Tetapi ujian hati kita itu sudah gonjang-ganjing. Hati kita itu sudah terombang-ambing oleh berbagai macam berita yang kita ketahui dari berbagai sumber berita. Apalagi zaman sekarang. Masya Allah, para hamba Allah sekalian. Nah, lantas apa hubungan dengan ayat ini? Kita ulangi lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Allah, sungguh telah terdapat suri teladan terbaik pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka yang mengharap ridho Allah dan hari kemudian, dan mereka banyak menyebut Allah, berzikir kepada Allah SWT. Nah, para hamba Allah sekalian, apa contoh yang Rasul berikan di sini? Bagaimana contoh yang Rasul tampakkan kepada orang-orang yang beriman kala itu? Ternyata Rasul dan para sahabat utama kala itu memang tidak semuanya kaum muslimin, tidak semuanya sahabat gitu ya. Sahabat kan juga punya tingkatan, ya kan? Ada sahabat-sahabat utama, sahabat-sahabat Badar, sahabat-sahabat Ansor, itu memang manusia-manusia pilihan. Tapi kaum muslimin yang lain juga pernah bertemu bersama Rasul, gitu kan? Sahabat kan pengertiannya begitu. Sahabat itu orang Islam bertemu dengan Rasul dan kemudian mati dalam kondisi Islam, Muslim. Itu sahabat. Orang Islam tidak bertemu Rasul, walaupun dia hidup semasa dengan Rasul dan wafat atau meninggal dalam kondisi Muslim. Sahabat, bukan sahabat. Manusia bertemu dengan Rasul dalam kondisi Muslim, tapi kemudian dia meninggal dunia dalam kondisi bukan Muslim. Sahabat, bukan sahabat. Pengertian sahabat nih maksudnya, sahabat Rasul. Kalau sahabat pengertian secara bahasa ya udah orang yang menjadi teman dekat kita gitu kan. Tetapi kalau secara istilah sahabat ya seperti itu. Nah, para hamba sekalian, sahabat saja itu banyak yang tergoncang kecuali mereka yang bersama Rasul. Masya Allah, ternyata Rasul sedikit pun tidak tergoncang. Sedikit pun tidak khawatir. Rasul dan para sahabat betul-betul yakin kepada Allah. Ini yang Allah janjikan. Walaupun para sahabat, Rasul tidak paham, tidak tahu apa yang akan terjadi. Biasa. Para nabi itu biasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi mereka sangat yakin terhadap menangnya golongan kebenaran. Fa inna hizballah humul ghalibun humul muflihun. Gitu kan? Siapapun yang berpihak kepada Allah, maka dia pasti beruntung, pasti bahagia, pasti menang, pasti bisa mengalahkan musuh. Para hamba sekalian, kalau cerita Nabi memang Masya Allah, ini makanya teladan yang paling gampang kan begitu. Makanya kita itu indah betul berislam, beragama ya. Karena kita dikasih contoh manusia, makhluk yang sama dengan kita. Ini basyarum mithlukum, kata Allah dalam Al-Quran. Rasul mengatakan, ini basyar. Aku adalah manusia seperti kalian, mithlukum. Bedanya adalah yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bedanya, aku diberi wahyu. Itu bedanya. Tetapi kalau perkara manusia, sama. Indahnya kita, para hamba sekalian, kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kita tunaikan segala perintah Allah, karena ada contoh yang real di depan mata kita. Rasul sama seperti kita. Coba sekarang, ada nggak ideologi, dikatakanlah ideologi yang dibikin manusia. Ideologi, pola hidup gitu kan. Kayak apa sih sekarang? Mungkin seperti yang paling populer itu kan kayak demokrasi. Siapa coba? Contoh manusia yang paling demokrasi.
Demokrat kalau mau disebut kali ya. Siapa manusia yang paling bersesuaian dengan kaidah demokrasi? Tidak ada. Bahkan kita kesulitan untuk mencari siapa yang paling Pancasilais. Walaupun kita tidak boleh mendiskreditkannya. Tetapi kita tidak bisa menyebutkan adakah manusia, siapa orangnya, tokoh yang paling Pancasilais. Sulit. Tetapi kalau kita bicara tentang Islam, maka kita langsung dengan otomatis semua umat Islam gitu kan, seluruh dunia mengatakan siapakah yang diteladani? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, indahnya kita berislam, beragama itu. Nah, para hamba Allah sekalian, jadi kalau bicara tentang nabi, ya begitulah nabi. Allah mengujinya begitu. Siapa lagi? Nabi sebelum Rasul yang juga diuji seperti ini. Musuh sudah kelihatan di depan lautan. Ini sering kita baca, sering kita dengarkan gitu ya. Sering kami ulang-ulang juga. Biar mengakidah kepada kita. Musuh sudah nampak. Ini bukan sembarang musuh. Firaun. Yang sudah terkenal kejalimannya. Yang paling terkenal kebengisannya. Ketika dulu saja, waktu ada tukang mimpinya, pentakbir mimpi, menyampaikan kepadanya bahwa nanti akan lahir seorang bayi dari rahim ibu Bani Israel yang nanti dia akan menumbangkan kekuasaanmu. Padahal kala itu Firaun sedang berada di puncak kekuasaan. Apa yang dilakukan sama Firaun? Para ikhwan, apa yang dilakukan oleh Firaun? Dia kemudian menyerukan ke seluruh bidan, ya bukan bidan sekarang lah ya, kita anggaplah bidan lah gitu. Ya kan, karena kalau yang saya baca tarikh itu memang yang diperintahkan itu adalah orang yang membantu kelahiran. Anggaplah bidan, itu sebutan sekarang. Menyuruhkan kepada seluruh bidan yang ada di zaman Firaun kala itu di Mesir untuk membunuh setiap laki-laki yang lahir dari ibunya Bani Israel. Maksudnya ibunya dari keturunan Bani Israel. Dibunuh, para ikhwan. Kalau kita hayati pelajarannya, hikmahnya, itu Allah tampakkan, Allah uji. Allah tampakkan apa yang Allah tampakkan di sini? Betapa lemahnya Firaun. Yang dilawan siapa? Bayi baru lahir. Berhasil nggak dia bunuh? Tak berhasil. Ada yang menyebutkan kurang lebih 30.000 bayi yang dibunuh pada masa itu. Na'udzubillah min dzalik. Kedurjanaan seorang manusia yang mengaku sebagai Tuhan. Bayi Musa, para hamba Allah sekalian. Ini Masya Allah. Cobalah kita hayati bagaimana Allah itu, para ikhwan, memberikan pertolongan kepada hambanya. Itu tuh sampai nggak cara, menurut kita tuh, cara yang paling lemah. Ya kan? Coba. Allah ilhamkan kepada ibunya Musa. Makanya dalam ayat itu disebutkan menggunakan kata yang sama dengan wahyu. Allah ilhamkan atau Allah wahyukan kepadanya, Allah bisikkan ke dalam hati ibu Musa untuk memasukkan ke dalam keranjang, terserah entah kita bayangkan mungkin wadah atau apalah gitu kan. Kemudian dihanyutkan ke sungai Nil. Saya katakan lagi, Allah menolong, menyelamatkan Musa dengan cara yang paling lemah menurut ukuran kita. Allah maunya begitu kok. Dihanyutkan di sungai Nil, apalagi coba setelah itu. Allah hantarkan kepada orang yang mengumumkan untuk membunuh semua bayi Bani Israel. Allah hantarkan ke rumahnya. Ya kan? Lalu bayi itu hanyut sampai ke istri Musa. Istrinya Firaun, salah sebut. Sampai ke istri Firaun. Oleh istri Firaun diambil. Kemudian sampailah ke Firaun. Firaun tahu bahwa ini adalah akal-akalan ibu dari Bani Israel agar selamat bayinya. Tahu Firaun. Firaun itu adalah raja yang sangat cerdas. Saya pernah bertanya kepada seorang ustadz. Ustadz, saya bilang, Firaun itu kan cerdas.
Apa dia tak tahu betapa jelasnya sinyal kenabian Nabi Musa? Tahu, kata Imam waktu itu. Tahu. Tetapi karena Firaun itu sudah kadung terlalu tinggi, dia sampai katakan dia Tuhan kan. Jadi adanya sinyal kebenaran itu tertutup oleh hawa nafsunya. Jadi dia tahu ini bayi adalah akal-akalan Bani Israel. Para balas sekalian, ya inilah kelemahan manusia. Jadi satu-satunya pengecualian tadi tentang pembunuhan bayi itu adalah bayi yang ini. Kata istri Firaun, silalah yang lain. Tapi ini jangan. Udah kadung cinta dengan bayi ini. Akhirnya justru bayi itu dipelihara, dididik oleh Firaun. Keluarga Firaun. Masya Allah. Kalau Allah berkenan ya begitu. Yang dihanyutkan di sungai, Allah hantarkan ke rumahnya, yang kamu tadi itu, yang menyuruhkan untuk membunuh, menantang Allah untuk membunuh bayi, ini loh, mampu gak kau bunuh? Tak mampu dia bunuh. Bayi! Jangankan dibunuh, tak kasih makan jadi mati bayi itu. Tapi justru dipelihara dengan kasih sayang. Dikasih makan layaknya seorang putra mahkota. Sampai kemudian dia besar. Ternyata inilah takbir mimpi orang yang nanti akan menghancurkan kerajaan Firaun. Ini Masya Allah. Para hamba Allah sekalian, kembali ke cerita bagaimana Nabi Musa itu berhadapan dengan Firaun. Di sana ada Firaun, keganasan Firaun, di depan lautan. Semua ketakutan. Bani Israel itu ya biasa mereka. Mereka bersama Musa saja alaihissalam. Biasa mereka itu, dalam Al-Quran itu banyak sekali disebutkan bagaimana mereka berakhlak kepada nabinya gitu ya. Makanya kita aneh kalau sekarang itu orang-orang Yahudi itu mereka menganggap sebagai pewaris Musa, pewaris Nabi Daud gitu kan, pewaris Nabi Sulaiman. Mereka anggap seperti itu, padahal mereka paling banyak mengkhianati. Para masa hidup para nabi terdahulu, mereka paling banyak yang bahkan mereka bersekongkol untuk membunuh nabi mereka. Kalau mengkhianati itu biasa sekali. Mengenyek itu biasa sekali. Coba baca Quran surah As-Saff ya. Bagaimana Allah sebutkan mereka itu menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Nah, para hamba sekalian, begitulah para nabi. Allah uji seperti itu, termasuk Nabi Muhammad SAW. Ya, sedikit pun Rasul dan para sahabat tidak terpengaruh oleh situasi. Makanya inilah sebenarnya teladan itu. Walaupun ini ayat berlaku umum, teladan untuk segala hal. Sampai cara sholat kita yang merujuknya kepada ayat ini. Sampai kita berinteraksi, bagaimana kita berinteraksi dengan hari kelahiran Rasul, merujuknya pada ayat ini. Berinteraksi bagaimana Rasul menunaikan ibadah umroh, haji, berinteraksinya gitu kan, merujuknya kepada ayat ini, dan seterusnya. Tetapi kalau kita lihat bagaimana kronologis turunnya ayat ini, itu berkaitan dengan kekuatan hati Rasul dan para sahabat. Kekuatan keimanan. Mereka, Rasul dan para sahabat, sedikit pun tidak goyang, tidak gentar menghadapi situasi dunia. Para hamba sekalian, oleh karena itu, di masa kita saat ini yang saya katakan banyak para peneliti, pertama orang-orang ahli ekonomi gitu ya, yang mengatakan tahun 2023 itu tahun ke-8, ya kita katakan kepada mereka, atau kita katakan kepada diri kita nih, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup bagi kita Allah penolong kita, dan sebaik-baik pertolongan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu katakan seperti itu. Yakinkan diri kita dengan itu. Kalau menghadapi situasi yang tidak menenangkan, ya banyak-banyak berzikir kepada Allah. Katakan kepada diri kita itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, itu Masya Allah para hamba sekalian. Kita belajar dengan itu. Ya. Terus ternyata memang perang Ahzab, saya katakan tadi, akhirnya bisa dikatakan perangnya tidak jadi. Ada perang kecil-kecilan gitu kan, ada pertempuran kecil-kecilan.
tetapi kaum muslimin tetap bisa menguasai keadaan. Akhirnya Allah turunkan pertolongan. Allah pun menurunkan pertolongan dengan cara Allah. Terserah Allah, Allah Maha Kuasa kok. Bayangan kita kalau apa menghancur leburkan musuh itu kan kayak ada tiba-tiba ada pasukan yang bisa terbang gitu ya. Kayak gitu ya. Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, Allah turunkan, Allah bantu orang-orang yang beriman itu dengan pasukan yang tidak kamu lihat. Bahkan bisa jadi pasukan yang Allah kirim itu, para hamba Allah sekalian, lebih banyak daripada kita ketahui. Dengan apa itu? Kaum muslimin dimenangkan perang Ahzab itu dengan apa? Dengan cuaca. Cuacanya dingin. Badai. Jadi bukan dengan yang macam-macam, para ikhwan. Allah yang megang semuanya itu. Dengan cuaca, badai, angin bertiup kencang, apalagi setelah itu? Para ikhwan. Dengan permusuhan satu sama lain. Ternyata orang-orang pasukan Ahzab ini kan, mereka ini kan istilahnya belum terlalu kuat ikatannya. Nah, kala itu dengan asub salah seorang hamba Allah gitu ya. Qadarullah ada seorang hamba Allah yang menghadap Rasul masuk Islam. Jadi di saat yang genting begitu tuh, ada hamba Allah yang mendatangi Rasul masuk Islam. Dan dia dari salah satu dari kabilah tersebut. Kata Rasul, diamkan keislamanmu. Sekarang tugasmu penting. Tugasmu adalah masuk ke pasukan sana, kemudian katakan dimunculkan perseteruan antara mereka. Apa nih artinya para ikhwan? Diadu domba. Yo kalau gitu boleh dong adu domba. Boleh gak Pak Lung adu domba? Nggak boleh kecuali dalam peperangan. Macam gitu, maaf nih, kayak membunuh orang. Boleh nggak? Nggak boleh. Kecuali dihalalkan dalam peperangan. Sama. Jadi kalau dalam peperangan itu ya boleh mengadu domba, boleh, ya membunuh juga boleh, bahkan diperintahkan gitu kan. Terus mengambil harta yang dimiliki oleh musuh itu boleh, dan seterusnya. Boleh. Rasul perintahkan kepada hamba Allah tadi untuk masuk ke pasukan musuh, untuk mengadu domba musuh, dan berhasil. Jadi setidak-tidaknya ada dua hal Allah kirimkan pasukan untuk menolong kaum muslimin. Yang pertama dengan cuaca. Yang kedua dengan rasa ketidakbersatuan orang-orang Ahzab antara satu sama yang lain. Saling cekcok mereka. Dia bilang, enggak benar lah kayak gini. Nah, para hamba Allah sekalian, akhirnya mereka pun kemudian kembali ke daerahnya masing-masing. Kaum muslimin berhasil, boleh dibilang, memenangkan pertempuran. Pada kala itu, kaum muslimin itu jumlahnya cuma kurang lebih sepertiga dari jumlah pasukan yang menyerang. Sekitar 3.000-an umat Islam yang bertahan. 10 atau 12.000 pasukan Ahzab yang mengelilingi Madinah. Ini Masya Allah. Tapi Allah, para ikhwan, Allah itu memberi pertolongan tidak langsung. Allah kasih dulu tantangan kepada umat Islam. Ini kelebihan umat Islam. Umat Islam itu akan dibantu oleh Allah setelah mereka memaksimalkan upaya, memaksimalkan doa. Gitu kan? Setelah ada yang syahid, setelah ada yang kelaparan, setelah ada yang bersusah payah, ada yang terluka, ada yang berjuang mati-matian. Seperti itu. Sering kan kita berdoa kepada Allah itu sudah di detik-detik terakhir. Ya, gambarannya itu seperti perang Ahzab ini. Musuh sudah datang, ya bayangan kita, ngapa sih kok pertolongannya kok musuh setelah datang, kan makin takut gitu. Cobalah sebelum mereka datang itu tiba-tiba mencret semua mati semuanya gitu kan. Atau mungkin gini, kayak Ashabul Fil tuh. Pasukan gajah. Pasukan gajah itu, para ikhwan, itu boleh dibilang tidak ada yang menyaksikan kehancurannya. Allah informasikan
kepada kita dengan ayat yang terangkum dalam satu surah. Karena kala itu Mekah itu dikosongkan. Orang-orang Quraisy dan orang-orang Mekah itu mereka keluar dari Mekah. Apa kalimat yang terkenal dari Abdul Muthalib? Dia bilang, aku pemilik onta, ini ada pemiliknya. Rabbul bait, Rabbul ibil. Aku adalah Rabbul ibil. Aku pemilik onta. Karena kala itu onta yang ada berapa puluh ekor onta yang ditahan, ratusan ekor ya, yang ditahan oleh Abraha. Aneh Abraha. Abraha merasa heran. Kenapa Abdul Muthalib datang bukan untuk ngurus Ka'bah. Justru yang diambil oleh Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah SAW, itu adalah onta. Ditanya oleh Abraha, bagaimana mungkin? Anda ini adalah orang yang paling terhormat, yang menjaga bangunan ini, Ka'bah ini. Kalimat yang terkenalnya adalah, aku adalah Rabbul Ibil. Saya pemilik onta. Kalau ini ada Rabbul Bait. Ada robnya, ada pemiliknya. Nanti istilahnya ya biarkanlah nanti pemiliknya yang ngurus ini. Aku ngurus bagianku ya. Akhirnya Abdul Muthalib itu menyuruhkan kepada orang-orang Mekah untuk keluar dari Mekah dan ya menghindarkan diri. Karena memang tujuan Abraha itu sebenarnya bukan untuk menghancurkan manusia. Dia ingin menghancurkan bangunan ini. Dia tidak ridho. Tak suka dia. Ada bangunan yang lebih keren, yang lebih megah, lebih disanjung oleh manusia dari gereja yang mereka miliki. Seperti itu. Para hamba Allah sekalian, kemudian Allah turunkan pertolongan. Ya maunya kita kan begitu tuh. Pertolongan Allah itu. Jadi kita enggak perlu berperang. Kita nengok dari jauh, bahkan kita itu dengar pun tak ada gitu kan. Tak tahu ceritanya. Kemudian itu kan Abdul Muthalib mengutus orang untuk melihat apa sih yang terjadi di sana. Kemudian mereka melihat betapa luar biasa dahsyatnya gitu kan. Semua pasukan Abraha itu yang puluhan ribu orang itu hancur lebur. Mereka Allah abadikan dalam Al-Quran itu seperti daun yang dimakan ular. Wa arsala alaihim tayron ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim makul. Apa tentara Allah? Burung. Bagaimana mikirkan? Tak dipikirkan gitu. Kalau mau teliti mungkin bertahun-tahun orang nelitinya itu. Bagaimana mungkin burung membawa sesuatu, ngelemparkan ke pasukan, langsung kena pasukan, habis pasukan itu. Ada yang mengatakan begini, ketika terkena lemparan burung itu tuh kulit langsung melupuh seperti kayak alergi dahsyat, seperti terbakar. Kan bisa tuh, alergi kan bisa, salah satu gejala alergi kan begitu tuh, melupuh, dahsyat gitu kan, kemudian orang mati seketika. Itu yang terjadi. Betapa kalang kabutnya pasukan yang puluhan ribu orang itu yang ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi itu cerita masa dahulu ketika belum ada hamba-hamba Allah yang diserahi amanah untuk berjihad fisabilillah. Nah, kali ini pada masa Rasul, para hamba Allah sekalian, ada hamba-hamba Allah yang diserahi amanah untuk menolong agama Allah. Jadi jangan berharap ceritanya akan begitu. Kenapa sih tidak akan begitu? Kenapa tidak akan begitu, para hewan? Karena Allah berkehendak untuk memuliakan hamba-hambanya, umat Rasulullah SAW untuk apa? Untuk ambil bagian memperjuangkan li'la kalimatillah, jihad fi sabilillah. Sungguh itu tugas yang paling mulia. Dengan itu nantinya kita akan syahid dan masuk surga. Allah kehendaki itu. Makanya maksimalkan dulu usaha. Pertolongan itu pasti. Maksimalkan usahamu. Bahkan kadang-kadang sampai di titik terakhir. Seringkali pertolongan itu, para ikhwan, dari hal-hal yang tidak kita duga. Saya pernah cerita dulu, ada, ini ngomong-ngomong jam berapa nih Rois? Rois sih gampang, dia
Beranggung masuk kamar langsung tidur bisa. Macam Naib sedang juga memotor, tapi Naib sama biak sih tak masalah Naib ya. Iya, nih Pak Ikhwan, sebentar lagi lah ya. Saya ceritakan sedikit. Itu Masya Allah, Pak Ikhwan. Ini Allah tuh subhanallah. Ada Ikhwan kita sedang berangkat untuk melakukan perjalanan menuju Marau, menyantuni para Ikhwan kita yang ada di sana. Jadi dia satu rombongan anak-anak muda nih. Mereka bikin masakan yang enak-enak lah. Yang nanti rencananya mau dimakan di mana kita berhenti? Di Nangatayap ya? Di Tayap kan? Rencananya mau makan di Nangatayap. Mereka bungkus itu nasi dipisahkan dengan lauk. Lauk yang nyaman. Dibikin di mana lauk itu? Dibikin di Tayan, tempat di Tayan. Singkat cerita, berangkatlah mereka. Bayangan kita itu kan, rezekinya itu kan nanti lauk dan nasi yang dibikin tuh. Bayangan kita kan gitu. Orang direncanakan betul kan? Nah, mereka bawa itu sampai di Tayap, mereka sholat. Begitu sholat ternyata ada hamba Allah, anjing. Entah bagaimana mereka nyimpan makan tadi itu. Yang jelas lauknya digonggong anjing. Begitu selesai sholat, ditengoknya lauknya sudah terburai sudah. Udah berderai. Dimakan anjing. Tinggal nasi. Ya tentulah lauk itu tak bisa dimakan. Mereka kemudian karena kelaparan nyari lauk untuk makan nasi tadi. Berkeliling kemana-kemana tak ketemu. Akhirnya ketemu di warung yang kata mereka nih, warung yang sangat terpencil. Ada ibu-ibu ya, ibu-ibu pakai nikob bahkan pakai cadar yang jaganya. Nampaknya juga sepi-sepi juga itu warungnya. Tapi karena mereka kelaparan, akhirnya mereka makanlah di situ. Nasinya tetap tidak mereka makan karena ternyata di situ lengkap juga. Makanlah mereka di situ, makan kenyang. Nah, nasinya kan masih utuh nih. Kemudian mereka setelah makan tuh, nasi mau dibuang sayang, mereka kemudian berangkat menuju Marau. Sampai di Marau, ada bebek sama ayam nyambut mereka. Banyak juga hewan yang lain, tapi tengok kan ada bebek tuh. Ingat dengan nasi tadi, mereka lemparkan nasi itu, kasihkan ke ayam dan bebek. Cerita pun selesai. Memang ceritanya biasa aja. Tetapi coba para hewan kita hayati konsep rezeki di situ. Siapa-siapa hamba Allah yang dapat rezeki? Betul nggak? Masakan yang mereka bikin sebenarnya itu, yang mau dimakan di Nangatayap tuh, dimakan sama dia? Nggak ada. Tapi makan nggak mereka? Makan. Kenyang. Itu konsep rezeki para hewan. Anjing dapat menu istimewa dari itu. Bayangkan, dapat menu dari Tayan, dimasak khusus untuk manusia, tapi dimakan anjing saat itu. Si ibu-ibu yang buka warung, mungkin dah lama dia berdoa, bila pembeli mau datang nih, dapat pembeli rombongan dari Tayan, kelaparan, makan di situ, bayar, tetap bayarlah. Ayam dan bebek di Marau, Masya Allah, dapat rezeki nomplok, dapat nasi yang dimasak dari Tayan. Para hewan ini Masya Allah, banyak nih petani. Memang yang kita makan tuh beras yang berasal dari ladang yang kita tanam Pak Lung. Belum tentu. Jangan-jangan yang kita tanam itu habis. Bukan habis dijual, mending dijual masih ada duitnya. Makan tikus. Makan apa lagi itu? Sebelum tikus apa lagi itu? Ibu-ibu yang tahu nih. Mulai dari burung, keong, habis. Ibu-ibu, andai kata rezeki itu atau amal itu ditimbang dengan hasil karung, tak ada amal kita. Umpamanya amalmu sebanyak karung yang kau kumpulkan. Andai kata begitu ya. Tetapi kan tidak. Amal itu seberapa besar kesungguhan dan pergerakan anggota gerak kita. Jadi kalau kita berniat untuk mencari rezeki karena Allah, walaupun tak dapat, tetapi kita sudah bergerak, maka Masya Allah, pahala beramal solehnya dapat. Bahkan kata Rasul,
apapun, ini kehebatan petani ini, apapun yang ditanam, sungguh pasti akan menjadi sedekah bagi hamba-hamba Allah yang memakannya. Makanya waktu dimakan tikus, sudah nak marah singinyan. Beliau perlu marah dalam hati ya. Nanti pahala sedekahnya berkurang. Marah macam nangis, air darah pun tak juga kembali itu, Pak. Mana tikus mau mengantarkan beras lagi? Tak mungkin. Tak kemana-mana beras gitu itu makannya, padi gitu itu. Ya udah istighfar saja, perbanyak istighfar. Biar sempurna tuh pahala gitu itu. Jadi, Masya Allah. Itu konsep rezeki ya kayak gitu tuh. Gitu bayangkan nih. Nah, macam-macam yang sekolah nih, sekolah. Bayangkan kan nanti aku masuk ini. Nanti kalau udah kan nanti udah selesai nanti ada pembukaan ini masuk. Belum tentu dari situ rezekimu. Jangan-jangan nanti Allah beri rezeki dari jual gorengan bisa, dari mancing bisa, atau dari berkebun bisa, dan segala macam. Allah kasih dari pintu rezeki dari manapun. Allah pasti sudah jamin itu. Jangan khawatir. Tetapi jangan berhenti untuk berusaha, untuk bergerak, untuk beramal. Karena nilai kita di situ. Bukan di timbangan rezeki, bukan. Itu urusan Allah udah tuh. Nilai kita itu seberapa banyak keringat kita keluar untuk beramal soleh. Andai kata setiap langkah kita ma'isyah itu, mencari rezeki itu, diniatkan untuk ibadah kepada Allah SWT, Masya Allah, sungguh itu menjadi amal yang sangat besar. Bayangkan Allah timbang dari keringat yang bercucuran, dari rasa panas kita, dari rasa sakit, lapar, dan seterusnya. Kalau kita niatkan karena Allah, maka itu menjadi amal. Kalau dia mati ketika mencari rezeki para hamba Allah sekalian di jalan Allah, itu nilainya syahid. Jadi jangan khawatir, ibu-ibu juga begitu. Begitu melepas suaminya itu pergi ke ladang, itu bayangkan itu orang pergi jihad itu. Maka baliknya itu jangan dimarahi. Buatkan ya kopi sama sambal. Nah, nyaman nanti kuat dimakan. Ya, yang terakhir, para ikhwan. Nah, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-56 ya. Ini juga ayat yang paling sering dibaca, terutama ketika momen sholat Jumat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi. Para hamba Allah, Masya Allah, ini betul-betul penghargaan yang tertinggi dari Allah. Allah yang menciptakan, Allah pula kemudian yang berselawat kepada Nabi. Karena sungguh betapa mulianya hamba Allah ini. Allah tidak pernah menciptakan manusia yang sedemikian mulia kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para hamba Allah sekalian. Allah berselawat kepadanya. Malaikat Allah juga berselawat kepada Nabi. Nah, kemudian apa? Terus memang selawat Allah itu tentu berbeda dengan kita. Di tafsir disebutkan kalau Allah berselawat kepada Nabi itu maksudnya Allah memberikan rahmat dan meridhoinya. Jadi keridhaan Allah dan rahmat Allah dari Allah kepada Nabi itu bentuk dari selawat Allah kepada Nabi. Kalau malaikat juga demikian, memohonkan doa kepada beliau ampunan dan rahmat dari Allah SWT. Nah, kemudian para hamba sekalian, Allah perintahkan dan kami baca tafsirnya ini menjadi wajib. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal tuh Rasulullah tuh banyak. Nabi Allah juga banyak. Tetapi dalam ayat ini Allah menyebutkan, mengkhususkan kepada pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang paling bakhil itu adalah orang yang bila disebut nama Rasulullah atau disebut Rasulullah, mereka tidak berselawat kepada Rasulullah. Al-bakhilu man dzakirtu indahu wa lam yusalli alayya, kata Rasul. Orang yang bakhil itu siapa yang disebut aku di sisinya kepadanya
maka dia tidak berselawat kepadaku. Itu bakhil tuh. Minimal para hamba Allah sekalian, ketika nama Muhammad SAW itu disebut, ya kita bersalawat yang paling pendek, sallu alaihi. Kalau lebih sempurnakan lagi, ditambah dengan salam. Oleh karena itu, para hamba Allah sekalian, kita lazimkan. Ada satu hal yang sangat kami senangi gitu ya, dari masyarakat kita ini, suka berselawat. Cuman memang kita pelajari lagi lafaz selawat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, karena itu lebih utama, tentu saja seperti itu. Selawatnya setahu saya itu sangat banyak. Termasuk diantaranya selawat yang paling lengkap itu selawat yang menyebutkan Rasul, ahli baitnya atau keluarga beliau gitu kan. Kemudian termasuk juga ditambah Ibrahim dan keluarganya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang panjang, yang sempurna seperti itu. Tapi kalau yang pendek bisa. Sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah sekalian, kita lazimkan berselawat kepada Rasul. Bahkan sangat diutamakan. Kalau kita menghadapi persoalan, karena juga ada riwayatnya yang saya ketahui gitu ya. Barang siapa yang berselawat kepada Rasul 1 kali, maka Allah, hadisnya nih, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Allah berselawat kepada kita itu maksudnya Allah memberikan rahmat kepada kita. Kalau kita sedang memerlukan hajat, sedang ditimpa persoalan, maka Allah akan berikan kepada kita jalan keluar dari arah yang tidak diduga-duga. Dari jalan keluar dari persoalan kita dan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Demikian para hamba Allah sekalian. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf, ini nampaknya terlalu panjang. Ya, sudah jam 9:30 ya. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang lazim berselawat kepada Allah. Yang betul-betul punya perilaku mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Setidak-tidaknya 2 hal. Inilah kewajiban kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, mencontoh beliau dan berselawat kepada beliau. Demikian disampaikan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Semoga apa yang telah disampaikan dan didengar menjadi kebaikan serta menjadi amalan